Semasa dipimpin Iskandar Muda, Kesultanan Aceh pernah menguasai kota Padang. Lamanya 44 tahun untuk mengusirnya, orang awak bersekutu dengan Belanda. Di bawah kuasa Aceh, Padang dipimpin Panglima Nando. Saat bersamaan, Jenderal Aceh bernama Saridana menduduki Bengkulu. Pada tahun 1621, Panglima Nando membangun 6 benteng di Padang, di Binuang, Parak Gadang, dan Parak Laweh, Batung Taba, Tanjung Sabah, Guren, Lauh, serta Dinan. Panglima Nando sebagaimana dicuplik dari Sumatera Koran edisi 8 Mei 1883. Juga mendirikan istana di daerah Pondok, sekarang Pecinan, dan tempat-tempat kuda di daerah Kandang. Iskandar Muda, Sultan Aceh nan amat ditakuti dan disegani, berpulang pada 1636. Demikian pasukan Aceh masih menguasai Padang. Pada tahun 1661, datanglah saudagar VOC. Akan tetapi karena tak direstui orang Aceh, mereka angkat kaki dari Padang dan bermukim di Salido dengan Painan, pesisir selatan Sumatera Barat. 2 tahun kemudian, masyarakat Padang memulai perlawanan terhadap pemerintah penduduk Aceh. Taktik yang dipakai bersekutu dengan Belanda. Datuk Rangkayo Kacia atas nama Padang mengadakan perjanjian dengan Belanda di Salido. Alhasil, orang-orang Belanda mulai pindah ke Pulau Cingkuak dan membuat benteng di sana. Kini, Pulau Cingkuak bagian dari kawasan wisata Kepulauan Mandeh yang digadang-gadang sebagai Raja Ampatnya Indonesia Barat. Tahun 1665, orang Aceh di Padang mulai diserang dari laut oleh bangsa Belanda, di darat dari arah ujung karang oleh rakyat setempat. Musuh akhirnya dapat diusir setelah mereka berada di Padang selama 44 tahun. Tulis Rusli Amran dalam buku Padang Riwayatmu Dulu. Maka, Datua Rangkayo Kacia yang menjemput Belanda dari Salido diangkat jadi Panglima Padang. VOC mulai mendirikan loji, gudang, dan gedung pemerintahan di Padang. Didatangkan Joris Pitt dan wakilnya Melchior Hurt. Struktur pemerintahannya pun kian meluas hingga Pariaman. Merujuk daftar pegawai VOC daerah Pariaman, pada 1675 diperintah oleh V. Koto oleh Raja Syah Pahlawan, Sintu oleh Marah Alam, Lubuk Alung oleh Sultan Nan Hitam, dan Rajo Nan Setia, Pakandangan oleh Rangkayo Basa, 12 Koto oleh Sultan Salim dan Datuk Bakupiah. Tak lama kemudian Inggris datang, sempat saling jual beli serangan. 2 negara Eropa itu meninggalkan Padang begitu saja pada tahun 1784. Melihat kekosongan ini, Aceh kembali datang. Tapi kali ini penduduk Padang berhasil melawan angkatan laut kecil dari Aceh dekat Pulau Pauh. Tulis Sumatra Currents. Pada 1785, Belanda kembali datang ke Padang. Tak lama kemudian, wilayah ini diserbu dan dikuasai oleh bajak laut terkenal asal Prancis, Le Mame. Hingga pada harus meminta bala bantuan dari kerajaan Aceh Darussalam. Beruntung Aceh masih ingin membantunya. Hingga pada masa Sumatera Barat itu aman dari cengkeraman penjajah. Begitulah sejarah singkat antara Aceh dan Padang. Menurut kami, versi Mu'alim TV.